di Tangerang itu pasti kalau mau tahun baru Imlek adalah mereka pasti beli baju baru. Pak, semua sampai saat yang baju baru, bahkan sebelum tanggal 24 itu udah bersih rumah, atau isinya dicat, diapain, pokoknya semua apa-apa dibersihin. Kenapa sih bisa orang beli baju baru, mengganti rumah, pokoknya dibersihin jadi kesan baru? Memang di suatu ayat kitab itu ada bahwa bila suatu hari kamu dapat memperbaharui diri, baharuilah, seterusnya akan baru selama-lamanya. Dalam pengertiannya, bukan secara hanya materi atau yang berbentuk istilahnya dia materi ya, baju segala macam gitu kan. Tetapi juga sebetulnya secara rohaninya, kalau kamu dapat memperbaharui diri, dalam artian kamu itu dapat berbuat baik, kamu tuh harusnya baik terus. Jangan sampai kamu udah berbuat baik, ntar tidak berbuat baik, ntar istilahnya anggot-anggotan, betul. Jadi nggak boleh begitu sebetulnya secara rohaninya ya. Tetapi karena mungkin orang lebih terkesan juga kemeriahan dan pelaksanaan itu bergembira, jadi bukan hanya istilahnya hati yang dibangun, tetapi ya semuanya, pakaian juga ya. Tapi terkadang juga orang tidak terlupa, hatinya terlupakan, yang lebih pakaiannya itu ya betul nggak? Mungkin seperti kayak perayaan yang lain juga, kayak lebaran apa yang sebetulnya hampir sama orang ya istilahnya nggak, bukannya itu. Yang penting kita lebarannya semua meriah gitu kan. Ya, kalau ini kayak gini tulisan ini tuh, ini kebahagiaan gitu ya kan. Makanya orang-orang di Imlek itu kan ya tempel ini tuh hop kebahagiaan gitu kan, tulisannya kayak mana hop. Saya juga taunya cuma itu doang, yang kecil-kecil udah nggak tahu itu suatu kebahagiaan. Makanya kita kalau filosofi itu sebetulnya harapan ya. Nah semuanya orang-orang Tionghoa itu sering penyajian atau bersembahyang. Sebetulnya dia itu bukannya istilah, saya sampai cari-cari kitab kita ini, apakah ini kita penyajian terhadap orang leluhur kita yang sudah meninggal ataupun kepada Tuhan untuk penyajian. Sebetulnya bukan itu. Penyajian itu adalah doa yang keluar dari hati nurani kita, bahwa kita umpamanya menyajikan jeruk nih, ini lambangnya jeruk itu bahagia. Kalau pisang berkah, pohon berkah kan begini pisang, ya pemohon. Nah itu jadi kalaupun kita menyajikan pisang, kita memohon jeruk, permohon nih kepada Tuhan, jeruk mohon kebahagiaan. Itu. Jadi kalau kita pasang lilin itu mohon penerangan. Itu adalah bukannya istilahnya kita terhadap objeknya yang itu untuk memberikan sajian untuk ini. Saya pun dicari kitabnya, apakah orang leluhur untuk makan jeruk? Nah, itu. Saya juga kagak ada. Oh, enggak ada. Cuman hanya sebagai suatu kita lah, dari simbol. kita lah, simbol lah. Semoga umpamanya leluhur kita bahagia, semoga leluhur kita nggak di tempat yang gelap, kesaksiannya di tempat yang terang. Itulah suatu apa yang keluar dari hati nurani sebetulnya. Nah kalau sebetulnya ke merah, itulah merah itu pertanda kebahagiaan, terang. Jadi kalau istilahnya Imlek, kita tuh menyambut Imlek dengan merah, itulah dengan sukaria, kegembiraan, penuh bahagia gitu. Iya. Berbeda kalau istilahnya, nah ini juga simbol saya cari menjadi filosofi ya. Kalau orang yang meninggal itu kan itunya putih, ituannya simbol itunya. Nggak boleh kalau orang Tionghoa, orang Tionghoa meninggal nih, orang Konghucu atau orang Tionghoa, mereka nggak ada yang pakai merah. Berkunjung pun dia melayat nggak ada yang pakai merah. Merah, kuning, warna-warna yang mencolok. Dia pasti hitam, kalau nggak hitam putih, atau biru lah minimal, kalaupun nggak itu biru hitam putih. Kenapa? Mereka menunjukkan warna duka, warna kesedihan ya. Iya. Jadi
Sampai-sampai kalau orang yang kalau sekarang sudah mulai ini ya, sampai-sampai nih kalau orang yang melayat dia ngasih apa, ngasih uang duka lah gitu Iya, kan, duka, namanya iya. apa ya, nyelawat ya kalau itu uang ya, layak lah. iya itu harus amplopnya harus putih, nggak boleh merah. Kenapa? Ya menunjukkan dia lagi duka, turut berduka, sampai turut berduka cita. Nggak boleh merah. Kalau dia merah itu terkesannya bahagia. Kalau kita terkesannya ngasihnya sampai merah itu seolah-olah mereka bahagia. Kok saya meninggal, Iya. anak keluarga meninggal, kok kamu kasih amplop merah, amplop kebahagiaan, berarti kamu terkesannya ngapa, Bahagia di atas ya, penderitaan orang. iya begitu. Dan begitu juga kalau orang pesta. Maka ini filosofi itu jangan sampai, kadang-kadang saya juga seringkali berbicara kepada yang lain ya, termasuk ke kamu jadi tahu nih. Iya. Kalau kita maunya pesta nih, orang Tionghoa pesta, dikasih amplopnya putih, itu juga secara filosofinya mereka kurang enak. Kenapa? Saya kok lagi beracara bahagia, kok dikasihnya yang duka. Makanya harus, kalau orang itu, kenapa orang Tionghoa kalau dia ada ininya harus amplopnya merah, harus amplopnya putih. Nah itu menjadi suatu filosofi. Ini untuk acara bahagia, ini untuk acara duka. Jadi dengan warna-warna aja mereka sudah tahu gitu kan maknanya. Yang warna dan simbolis itu. Iya, simbolis itu juga ada mengandung makna.